Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Triapsari, NIM 231110003451. Di sini saya akan mengenalkan jenis-jenis aplikasi investasi dari diskusi kelompok kami, yaitu ada kripto, obligasi, peer-to-peer, dan properti. Yang pertama ada investasi kripto. Aplikasi investasi kripto seperti Bybit dan OKX memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan menukar aset digital seperti Bitcoin atau Ethereum. Bybit berdiri sejak tahun 2018 di Dubai dan dikenal karena kecepatan eksekusi transaksi, tampilan yang mudah digunakan, serta likuiditas tinggi. Selain perdagangan spot, Bybit juga menawarkan fitur seperti staking, NFT, marketplace, dan copy trading. Sementara itu, OKX berdiri pada tahun 2017 di Seychelles dan menjadi salah satu bursa kripto terbesar di dunia dengan biaya transaksi rendah serta pilihan koin yang beragam. OKX juga terintegrasi dengan teknologi Web3 yang memungkinkan pengguna mengakses desentralized APPS langsung dari aplikasinya. Kedua platform ini sudah menerapkan sistem keamanan tinggi seperti cold storage dan two-factor authentication untuk melindungi dana pengguna. Yang kedua ada investasi obligasi. Aplikasi seperti Bareksa dan Tanam Duit cocok bagi pemula yang ingin memulai berinvestasi dengan aman dan mudah. Bareksa berdiri sejak tahun 2013, merupakan marketplace reksadana online pertama di Indonesia. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa membeli reksadana berbagai jenis dengan mudah sekaligus mendapatkan informasi dan edukasi investasi. Platform ini juga berkomitmen meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Sementara itu, Tanam Duit memungkinkan pengguna menabung dan berinvestasi hanya lewat ponsel. Produk yang tersedia sangat beragam, mulai dari reksadana, emas, surat berharga negara, SPN, hingga asuransi. Aplikasi ini cocok untuk investor pemula karena modal awal kecil dan ada fitur perencanaan keuangan yang membantu mencapai tujuan finansial. Yang ketiga ada investasi peer-to-peer. Peer-to-peer lending adalah jenis investasi di mana pengguna meminjamkan uang secara langsung kepada individu atau pelaku usaha kecil untuk mendapatkan imbal hasil. Salah satu platformnya ada Amarta yang berdiri sejak tahun 2010 dan berizin resmi dari OJK sejak 2019. Amarta berfokus membantu perempuan pelaku usaha di pedesaan agar bisa mendapatkan modal usaha. Proses pendaftarannya mudah dan cepat serta memberikan dampak sosial positif. Selain itu, Coinworks yang berdiri sejak 2016 juga menyediakan layanan serupa. Aplikasi ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mempermudahkan proses pinjam-meminjam antara investor pelaku usaha dengan modal mulai Rp100.000. Siapapun bisa mulai berinvestasi sekaligus membantu pengembangan UMKM. Yang keempat ada investasi properti. Bagi siapa yang ingin berinvestasi di sektor properti tanpa harus membeli rumah atau tanah secara langsung, ada platform Crowdana dan Propesti. Crowdana memungkinkan masyarakat untuk menanamkan modal dalam proyek properti seperti kos-kosan, restoran, atau apartemen dengan dana mulai dari 1 juta. Investor bisa mendapatkan keuntungan dari pembagian dividen rutin maupun kenaikan nilai saham seperti properti tersebut. Sementara itu, Propesti merupakan platform crowdfunding properti pertama di Indonesia. Fokus utamanya adalah membuka akses investasi properti bagi semua kalangan, serta mendukung pemerataan pembangunan nasional. Dengan sistem yang transparan dan jaminan aset fisik, Propesti menjadi pilihan menarik bagi investor ingin berinvestasi jangka menengah hingga panjang. Jadi, setiap aplikasi investasi memiliki keunggulan dan target penggunaan yang berbeda. Kripto cocok bagi yang siap menghadapi resiko tinggi dengan potensi keuntungan besar. Kemudian ada reksadana dan obligasi, ideal untuk pemula karena aman dan mudah. Kemudian peer-to-peer lending memberi peluang investasi sekaligus dampak sosial. Yang terakhir ada properti, cocok untuk diversifikasi portofolio jangka panjang. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis aplikasi investasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.